Siang semuanya, di awal bulan Maret ini kami coba weekend di Mekah untuk umroh. Nah ini kita prepare sebelum berangkat, tidak banyak sih yang dibawa. Yang penting kalau saya sih cuman 2 potong baju ihram, lalu celana, terus ikat pinggang. Ini sangat penting ya dan sangat berguna diisi dengan uang atau gunting nanti ya. Nah ini kita sudah berkemas, kita siap berangkat. Sedikit yang kita bawa. Nah kita berangkat dari rumah tadi pukul 10. Rencananya sampai nanti Taif atau Mikot itu maghrib. Jarak dari rumah atau Riyadh sampai Mekah itu 900 km. Jadi kita udah rencanakan kita jalan santai di jalan yang cukup besar, sepi. Nah ini kita isi bensin dulu. Kalau sekarang harga bensin di sini 2,3 rial. Nah ini kita sudah sampai Taif. Taif itu tempat untuk mikot. Mikot itu untuk ganti baju untuk niat umroh. Nah ini kita udah lihat banyak bis sekarang ya yang udah masuk ke sini. Ini menandakan bahwa umroh di Arab Saudi ini sudah kembali normal. Beberapa bulan yang lalu ini masih sangat sepi. Sekarang sudah ramai sekali. Ya kita cari parkir dulu. Ya ini sudah masuk maghrib, udah senja, pemandangan yang cukup bagus di sebelah kiri. Oke, kita parkir di sini. Kita sudah sampai di tempat mikot, yaitu Masjid Sa'il Al-Khabir di Taif. Jadi sebelum masuk Mekah untuk umroh, di perbatasan kita diwajibkan untuk berhenti sejenak untuk memulai proses ritual umroh. Karena kami dari Riyadh, maka mikotnya paling dekat ya di sini nih, di Masjid Sa'il Al-Khabir di Taif. Setelah 6 jam perjalanan. Nah ini kita bisa lihat orang-orang sudah banyak yang berkunjung juga untuk melakukan proses umroh. Mereka datang ke sini dari Saudi Timur. Nah inilah masjidnya, Masjid Sa'il Al-Khabir. Nah di sini banyak kamar mandi. Di sini kita bisa memulai. Kita bisa mandi dan mengganti baju dengan kain ihram. Setelah mandi dan berwudu, kita melakukan sholat di masjid ini juga. Nah karena kami datangnya pas waktu maghrib, ya kita juga sholat maghrib dan isya di sini. Nah di sini kita sudah bisa membaca niat umroh, yaitu Allahumma umrotan. Nah sekarang kita meneruskan perjalanan ke Mekah kira-kira 80 km atau kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah sepanjang perjalanan ini kita disarankan untuk membaca kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik. Sejak kita membaca niat umroh tadi, kita harus jaga larangan-larangan seperti motong kuku, rambut, membunuh binatang dan sebagainya. Nah alhamdulillah kita sudah sampai. Kami tinggal di Hotel Al Marwah. Dekat banget nih dengan Masjidil Haram. Depan persis. Nah, kita check in dulu. Biasa kita booking lewat internet. Nah, ini kita menuju kamar.
Kamar 419. Alhamdulillah, kamar cukup nyaman, cukup bagus, bersih. Biasanya banyak orang-orang Indonesia, umroh dari Indonesia ini juga tinggal di sini, karena memang hotelnya sangat bagus dan sangat dekat dengan masjid. Nah, Masya Allah, Subhanallah, kita dapat view yang sangat bagus. Ini persis di atas masjid. Inilah suasana umroh saat ini. Sudah cukup banyak. Kita bisa lihat di sana di bawah sudah penuh orang. Karena lapar, kita cari makan dulu. Kebetulan di bawah hotel itu ada mall. Mall ada 2 lantai untuk food courtnya. Kita bisa cari makan di sini. Kalau saya karena lapar banget nih, cari nasi aja nih saya. Ada nasi biryani, ada nasi kapsa, nasi mandi, nasi bukhari. Nah, udah sangat penuh. Alhamdulillah sudah kembali normal. Setelah makan, kami istirahat, tidur, karena ini masih pukul 10 malam. Dan kita rencana umroh di pagi hari sebelum subuh. Jadi kita bisa istirahat dulu, tidur dulu. Nah, ini kita sedang berjalan menuju masjid di pagi hari, pukul 3. Ini adalah hotel kita tadi. Kita jalan menuju masjid, ya keluar sebentar hotel udah masjid sebenarnya nih. Nah, ini kita masuk ke area tawaf. Kita udah mulai proses ritual umroh. Nah, langkah pertama di proses ritual umroh ini adalah tawaf atau mengitari Ka'bah ini sebanyak 7 kali. Untuk memulai, kita memulai di tepi pintu Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memutari Ka'bah dengan membaca apa saja yang baik. Kita bisa berdoa di sini juga. Ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sebenarnya setelah kita selesai tawaf, kita bisa langsung mengerjakan sa'i, tapi karena ini pas waktunya mendekati subuh, jadi semua proses dihentikan untuk menunggu subuh. Sebentar lagi kita akan mendengarkan adzan subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا Setelah adzan tadi, biasanya menunggu sekitar 15 menit untuk sholat berjamaah subuh. Nah, di sini kita sambil menunggu kita bisa baca Quran, bisa sholat sunnah dulu. Nah, ini kita lihat orang-orang sudah bergerak ke mendekati Ka'bah untuk sholat berjamaah. Nah, di sini juga saya juga berdoa karena umat Islam percaya di depan pintu Ka'bah ini adalah suatu tempat yang multajam, tempat yang baik untuk berdoa. Setelah ini semua selesai, kita sekarang akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu sa'i. Kita dari area Tauf tadi, kita jalan menuju area sa'i. Kita sa'i mulai dari Bukit Safa dan akan berjalan menuju Bukit Marwah, dan ini dilakukan bolak-balik sebanyak 7 kali. Untuk memulai sa'i, kita disarankan untuk membaca sebuah ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah dan seterusnya. Ini adalah sebuah ayat di Al-Baqarah ayat 158. Jadi kira-kira isinya adalah menjelaskan bahwa perjalanan Safa dan Marwah ini adalah merupakan syiar dari Allah. Ini sebenarnya secara historis adalah mengenang usaha keras dari Siti Hajar yang mencari air untuk putranya Nabi Ismail, yang mana akhirnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mata air. Di antara kedua bukit ini yang kita kenal sekarang adalah mata air Zam-Zam. Ritual sa'i ini adalah aktivitas yang paling melelahkan karena jarak antara bukit ini adalah sekitar 500 meter. Jadi kalau bolak-balik 7 kali kira-kira akan sama dengan 3,5 kilometer. Di sini juga tersedia motor listrik bagi yang tidak mampu untuk berjalan sejauh ini. Tapi ya gitu, banyak jemaah juga yang terlihat sehat, tapi dia menggunakan motor listrik. Kalau saya pribadi, saya malu pada diri sendiri dan Tuhan. Ini depan saya ada nenek-nenek dari Uzbek, usianya kira-kira lebih dari 70 tahun. Beliau masih semangat dan kuat
untuk menyelesaikan sa'i ini. Nah, ini kita sudah mau sampai di akhir perjalanan karena kami sudah 7 kali bolak-balik dan ini adalah sesi yang terakhir. Kita akan selesai di sini dan proses umroh juga sudah selesai. Jadi sebenarnya umroh adalah sebuah ritual ibadah yang cukup sederhana. Alhamdulillah kita selesai dan kita membatalkan umroh dengan memotong rambut. Setelah itu kita pulang ke hotel, tapi biasanya kita cari kopi dulu karena ini masih jam 7 pagi, adalah waktu yang tepat untuk sarapan dan minum kopi. Setelah sarapan, saya biasanya mencari tempat potong rambut untuk menggundul kepala. Karena di sini gundul itu adalah hal yang biasa dan enak juga, agak sedikit dingin kepala gitu ya. Setelah ini kami kembali ke hotel, istirahat dan kembali lagi ke masjid untuk sholat duhur. Ini kita lihat jemaah sudah sangat banyak. Nah, setelah sholat duhur kita cari makan lagi untuk makan siang. Banyak di food court di sini. Dan setelah itu kita kembali ke kamar lagi, ke hotel. Kita istirahat dan menunggu sholat asar. Ini adalah view dari kamar hotel Masjidil Haram di waktu siang. Nah, ini adalah hotel yang sangat bagus. Di situ ada restoran, kafe ya, untuk menikmati udara yang sangat bagus. Karena di sini masih sejuk, kira-kira sekitar 12-15 derajat. Nah, ini kita kembali lagi ke masjid untuk menjalankan sholat asar. Nah, setelah sholat kita kembali lagi ke hotel, kita cari jajan. Nah, ini kita sampai lagi di kamar, di hotel, istirahat dan menunggu sholat maghrib. Kita lihat di sana sudah mulai penuh. Nah, ini saya berjalan di masjid. Tapi saya saat ini sholat di roof atau di tingkat paling atas. Karena dengan udara yang sangat sejuk, enak, itu sangat nyaman untuk sholat di atas. Sholat di roof adalah salah satu tempat favorit saya juga karena lebih segar di udara terbuka. Ini kalau semakin malam semakin indah view-nya. Oke, kita cari tempat cukup lenggang di atas dan kita menunggu adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Nah, setelah sholat kita bisa bersantai-santai
Saya biasanya santai di sini sampai salat Isya sambil menikmati view yang sangat indah. Sambil menunggu Isya, kita bisa melakukan ibadah lain yang baik. Saya biasanya membaca Quran sampai menjelang Isya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Nah, ini kita sudah selesai sholat Isya. Kami turun dan menuju hotel. Tapi sebelumnya kita jalan-jalan dulu untuk menikmati malam terakhir karena besok kami akan pulang. Kami jalan-jalan, biasanya kami shopping, beli sajadah, beli minyak wangi, dan juga beli makan untuk makan malam. Nah, kita keliling-keliling di hotel-hotel, di toko-toko, kita sambil menikmati suasana Masjidil Haram di masa yang baru saja normal. Karena beberapa bulan yang lalu ini sangat sepi sekali, tidak ada pengunjung, hanya sedikit. Sekarang sudah mulai banyak. Nah, ini kita masuk ke tempat makan di tempat yang lain, bukan biasanya. Di sini juga makanannya enak-enak semua. Nah, setelah makan kita kembali ke hotel istirahat dan kita kembali lagi ke masjid untuk sholat subuh. Kami biasanya ke masjid sebelum subuh, kira-kira 2 jam sebelum subuh untuk bisa melakukan sholat-sholat sunnah yang lain seperti tahajud, hajat, dan sebagainya. Dan juga membaca Quran sampai menjelang subuh. Setelah subuh kita cari kopi dan sarapan seperti biasanya, kemudian kembali ke hotel untuk siap-siap pulang ke Riyadh. Tepat pukul 10 kami meninggalkan hotel dan meneruskan perjalanan kembali ke rumah. Perjalanan ini sejauh 900 km. Biasanya dengan jalan santai akan sampai di rumah sekitar maghrib. Alhamdulillah, ini sudah masuk kota Riyadh di waktu maghrib ini, pukul 18.00. Demikianlah cerita kami di weekend trip ke Mekah sambil umroh. Karena kami dekat dengan Mekah, biasanya 2 bulan sekali kami melakukan trip ini. Karena trip ini memang mengasihkan bagi kami, di mana acaranya cuma ibadah, makan, tidur, shopping, sholat, dan seterusnya. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan cerita kami, dan sampai ketemu pada cerita di trip berikutnya.